Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-4 sampai yang ke-7 saudaraku, tentang proses kelahiran baru. Di ayat yang ke-5 kita sudah belajar proses kelahiran baru dari pintu gerbang, percaya Tuhan Yesus, mezbah korban bakaran, pikul salib, menyangkal diri setiap hari, hidup di atas mezbah, baptisan, itu kolam pembasuhan, dan terakhir pintu kemah. Proses kelahiran kembali memang sudah selesai dalam kolam pembasuhan. Ya, di hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Ini sudah selesai, lahir baru. Tetapi berdasarkan Titus 3 ayat yang ke-5 dan Yohanes 3 juga, itu ada satu tahap lagi, yaitu pembaharuan oleh Roh Kudus. Kelahiran air dan roh, ada kata dan. Jadi itu suatu paket lengkap. Jadi ini juga terpisah, tetapi juga termasuk dalam paket kelahiran baru, karena menggunakan kata hubung dan atau en atau serta. Pembaruan oleh Roh Kudus ini seperti pintu kemah dalam kemah suci, di mana seseorang dibaptiskan oleh Roh Kudus. Dengan tandanya yang khas adalah berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah yang bisa dilihat dan didengar. Kisah 2 ayat 33. Jadi bahasa roh itu bisa dilihat dan didengar, dilihat dan didengar. Dilihat ada perubahan hidup dari seseorang yang awalnya takut, murid-murid takut, tiba-tiba menjadi berani bersaksi, berani, dan ada perubahan kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bisa dilihat dan didengar. Apa yang didengar? Suaranya. Ada bahasa lidah yang saya nggak akan contohkan di sini, saudara. Jadi bahasa lidah. Saat seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, kemudian mau dipimpin oleh Roh, maka akan terjadi pembaharuan oleh Roh Kudus. Apa saja pembaharuan oleh Roh Kudus? Pertama, pembaharuan pikiran. Efesus 4 ayat yang ke-23, Roma 12 ayat yang kedua. Efesus 4:23, Roma 12 ayat 2. Pembaharuan pikiran, renewing of your mind. Pembaharuan Roh Kudus mampu memperbaharui pola pikir kita menjadi seperti pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Sehingga bisa berpikir menurut apa yang Allah pikirkan, yaitu menurut firman Tuhan. Bertobat, saudaraku, itu mengandung dua pengertian di dalam firman Tuhan, yaitu berbalik arah. Bahasa Ibrani-nya itu hyup. Itu dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-14, Yeremia 24 ayat yang ke-7, Yeremia 24 ayat ke-7. Itu berbalik arah, dari sini, dari timur langsung ke barat, berbalik arah. Itulah pertobatan. Pertobatan yang kedua itu metanoia. Dalam bahasa Yunani-nya metanoia, itulah pembaharuan pikiran. Lukas 5 ayat yang ke-32. Nah, kedua hal ini saling mengisi menjadi pertobatan yang sejati. Saat seseorang mau berbalik arah dari dosa kepada kesucian, tetapi pikirannya masih ingat-ingat, masih ingin dosa seperti bangsa Israel. Mesir itu enak, ada bawang bombay, ada daging, dan macam-macam hal itu. Nah, akhirnya apa? Bersungut-sungut dalam perjalanannya menuju ke anak-anaknya mati binasa. Tapi kalau pikiran diperbaharui, metanoia, diisi dengan pikiran Kristus, dengan firman Tuhan, maka tidak akan ingat-ingat lagi yang lama, menguburkan hidup yang lama, dan bangkit kepada hidup yang baru. Tidak ingat-ingat lagi dosa-dosa yang lama. Buang, komitmen membuang segala pikiran dan hati hidup lama kita. Kita benar-benar tidak mau kembali pada hidup yang lama. Benar-benar putus hubungan sama sekali. Dalam Roma 12 ayat kedua, kita nggak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Roh Kudus untuk melakukan pembaharuan tersebut. Pastikan, saudaraku, kita tidak bercabang pikiran, double minded dalam bahasa Inggris, dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8. Itu pikiran yang dunia dan pikiran yang kepada Allah. Nggak bisa, karena pada akhirnya Allah yang akan terdepak dari hidup kita. Matius 6:24, nggak ada dua tuan. Itu pembaharuan pikiran, metanoia. Tapi pertobatan sejati itu adalah pembaharuan berbalik arah dan pembaharuan pikiran. Itu pertobatan sejati. Pikiran kita diperbarui oleh Roh Kudus. Kita sudah bertobat dari pintu gerbang
sampai kolam pembasuhan. Itu bertobat, berbalik arah dari timur ke barat. Dan kemah suci kan mengarah ke barat, terus ke barat, bertobat, syuk bahasa Ibraninya. Tapi pintu kemah itu metanoia, pembaharuan pikiran. Kita hidup dalam ruangan suci. Orang hidup dalam halaman, orang itu akan teringat-ingat Mesir, teringat-ingat hidup lamanya, dosa-dosa itu. Tapi harus masuk, sehingga apa? Ingat-ingat hidup lama. Suka potong lembu, potong domba kan? Di dalam halaman itu rame betul, saudaraku. Potong lembu, potong domba. Sehingga hidup dalam dosa, potong lembu. Jadi jatuh bangun dalam dosa istilahnya. Kalau kita masuk dalam ruangan suci, itu pembaruan pikiran. Kita nggak gampang berbuat dosa, saudaraku. Kedua, itu pembaharuan pengetahuan. Kolose 3 ayat yang ke-10. Roh Kudus juga bekerja memperbaharui pengetahuan kita. Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kita akan makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang murni. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sehingga gak sampai diombang-ambingkan oleh arus pengajaran yang salah. Efesus 4 ayat yang ke-14. Hidup kita bisa makin berhikmat dan bijaksana dalam segala perkara. Kita gak lagi berpikir menurut cara dunia, melainkan menurut firman Tuhan. Itu saudaraku, pembaruan pikiran sudah pembaruan pengetahuan. Firman Tuhan diisi terus hingga kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Dan terakhir, pembaharuan karakter. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Roh Kudus melakukan pembaharuan karakter kita dari sehari ke sehari sampai seluruh hidup kita menjadi seperti Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-13 dan 15. Ke arah Kristus pertumbuhannya. Perubahan ini bukan perubahan yang sangat lambat, melainkan bisa cepat tergantung dari seberapa mau kita diikat oleh pimpinan Roh Kudus. Yohanes 21 ayat yang ke-18. Ini, semakin seseorang mau dipimpin roh, maka karakternya akan cepat berubah menjadi seperti Kristus. Roh Kudus akan ingatkan, ayo ini firman Tuhan, ngajarin jujur, ngajarin tanggung jawab, ngajarin disiplin, ngajarin taat orang tua, ngajarin tidak bersungut-sungut, ngajarin harus bersyukur, ngajarin harus macam-macam hal. Nah, itu saudara. Nah, terus pembaharuan karakter kita. Itu. Jadi pintu kemah pembaharuan oleh Roh Kudus ini penting. Ini satu paket dalam lahir baru. Nah, bersama Roh Kudus kita mampu lebih dari pemenang. Roma 8 ayat yang ke-37 itu menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena memang seharusnya seperti itu. Tuhan Yesus adalah pemenang. Jadi kita bisa lebih dari pemenang. Nggak jatuh bangun dalam dosa. Di halaman itu rame orang potong lembu domba. Di dalam kemah suci, ruangan suci, nggak ada potong lembu domba. Bertekun dalam alat-alat dalam kemah suci, dalam meja roti pertunjukan, dalam pelita emas, dalam mesbah dupa itu lambang baca firman Tuhan, berdoa dan punya kesaksian hidup yang baik menjadi terang. Juga papan-papan kemah suci itu lambang persekutuan tubuh Kristus, persekutu dengan tubuh Kristus yang saling mengampuni, saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain, saudaraku. Itu. Dan pintu kemah dipimpin oleh Roh Kudus, membuat kita bisa tidak berbuat dosa. Ini arti lebih dari pemenang. Itu dalam bahasa Yunaninya hupernikao. Hupernikao artinya kemenangan lebih. Kemenangan lebih ini kemenangan di segala bidang. Contoh seorang pemain bola yang terkenal, siapa mungkin contoh Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, coba main bulu tangkis melawan Kevin Marcus, pasti kalah, saudaraku. Coba Kevin Marcus, Gideon itu bermain sepak bola juga pasti kalah, karena mereka hebat di dalam satu bidang atau 1-2 bidang. Ada orang yang bisa hebat 1-2-3 bidang, tapi nggak bisa hebat dalam seluruh bidang. Tapi hupernikao, kita bisa kemenangan lebih dalam segala segi hidup. Jujur, tanggung jawab, disiplin, hormat orang tua, ketaatan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan di semua segi hidup kita bisa menang terus. Gak ada yang namanya, oh kamu spesialis apa? Oh kamu spesialis taat orang tua ya, tapi kamu suka pornografi. Oh kamu taat spesialis hidup suci, tapi malas. Nggak gitu. Orang beriman yang lahir baru dan ada pembaruan oleh Roh Kudus, mereka bisa menang dalam segala bidang. Mungkin memang pada awalnya
Memang adalah bentuk benih bayi, saudaraku, dalam bentuk benih, tapi terus ditumbuhkan dalam segala segi, bisa kemenangan mutlak, kemenangan lebih. Dan kedua, kemenangan mutlak itu contoh, saudaraku, Kevin Marcus Gideon, memang dia juara satu, tapi dia juga pernah kalah, tapi ya kalahnya jarang ya, itu juga bisa dikatakan kemenangan mutlak. Tapi juga dia lawan Jepang itu, Indo Watanabe dan siapa itu dia malah kalah ya. Berapa skornya saya lupa, head to headnya. Nah, tapi kalau kita orang beriman, kemenangan mutlak itu seperti halnya kemenangan 10-0, 20-0, 30-0, 10-2, 10-3, 15-3, 15-4, 34, 44. Jadi jarang berbuat dosa. Enggak, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4 lo kalah, 3-5 lo kalah lagi, 3-6 lo kalah lagi, 4-6, 5-6, 6-6, ya bro. Enggak seperti itu. Kemenangan mutlak, jauh rentangnya. Jarang berbuat dosa. Seminggu enggak, belum tentu sekali berbuat dosa. Sebulan, ya mungkin sekali berbuat dosa, berbuat salah. Itu Hupernikau, kita bisa. Itu dijanjikan di dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Menang mutlak tanpa dikalahkan. Kita bisa mengalami kemenangan mutlak dan puncaknya adalah saat tebus tubuh benar-benar mutlak tanpa pernah bisa berbuat dosa lagi. Penebusan tubuh 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Setelah kita mengalami pengangkatan itu, kita gak bisa lagi berbuat dosa. Di sorga tidak ada dosa. Jadi saudaraku, Roh Kudus ini benar-benar merupakan penolong hidup kita yang akan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Jelas saudaraku, bahkan kehendak Allah adalah kita penuh Roh Kudus. Efesus 5 ayat yang ke-18, itu kehendak Allah supaya kita penuh Roh Kudus. Masa kita menolak Roh Kudus? Kan menolak kehendak Allah. Nah, tandanya apa orang penuh Roh Kudus? Seperti halnya dalam Kisah Rasul tadi yang saya sudah katakan, bisa dilihat dan didengar. Itulah bahasa lidah, itu bisa didengar. Jika kita menolak karunia Roh Kudus, maka sama saja dengan orang itu menolak kehendak Allah. Seperti orang berjalan kaki dari Surabaya ke Jakarta, begitu berat dan banyak kali berakhir dalam kegagalan, capek. Roh Kudus ini seperti pesawat terbang yang membawa orang dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu 1 jam. Itu kita bisa menolak dosa dengan mudah dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi proses lahir baru yang komplit adalah saat kita percaya Tuhan Yesus, bertobat mau pikul salib, terus dibaptiskan air, kemudian mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ini yang membuat seseorang benar-benar lahir baru dan bertumbuh cepat ke arah Kristus, saudaraku. Nah, di dalam ayat yang ke-6 sekarang, saudaraku, yang dicurahkannya ke atas kita dengan limpahnya melalui Yesus Kristus juru selamat kita. Ayat 6 ini menegaskan sang pembaptis Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Roh Kudus dicurahkan dengan limpah ke seluruh dunia. Asalkan kita mau membuka hati untuk dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita. Pembaptisnya Roh Tuhan Yesus loh, bukan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan hanya membantu mendoakan, Tuhan tolong supaya si Ani anakmu yang rindu dipenuhi Roh Kudus bisa dipenuhi Roh Kudus. Itu gak diajari, ayo kamu doa ya, ngomong sih apa kata-kata apa gitu. Enggak, cuman ayo nyembah Tuhan aja, nyembah Tuhan, katakan haleluya, puji Tuhan, nyanyikan lagu-lagu rohani, terus nyembah gitu. Katakan Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Jadi hamba Tuhan numpangin tangan terus, Tuhan tolong Tuhan kerinduan anakmu untuk dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba saat kita berkata-kata menyembah Tuhan itu, tiba-tiba kata-kata kita bisa diubah menjadi kata-kata bahasa lidah, bahasa yang kita gak mengerti, bahasa yang hanya Roh Kudus dan Allah saja yang tahu, saudaraku.
Ini bahasa ilahi, saudaraku. Ini langsung. Jadi gak ada yang namanya sekolah bahasa roh, gak ada. Pelajaran untuk menerima bahasa roh ya untuk panduan, ya, tuntunan boleh. Tapi pelajaran pasti menerima bahasa roh gak ada itu, saudaraku. Yang adanya kita membantu, hamba Tuhan membantu mendoakan. Nah, di ayat yang ketujuh, supaya sesudah dibenarkan oleh anugerahnya, kita dijadikan ahli waris sesuai dengan pengharapan akan hidup yang kekal. Ayat ketujuh ini menjelaskan tentang setelah kita dibenarkan melalui proses kelahiran baru dan dipenuhi Roh Kudus, maka kita dijadikan ahli waris sesuai dengan pengharapan akan hidup yang kekal. Ini kita bisa lihat dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17. Roh Kudus ini merupakan meterainya Allah, Efesus 4 ayat 30, yang mensahkan seseorang menjadi putra-putra Allah, Roma 8 ayat yang ke-14. Sehingga kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa, Galatia 4 ayat yang ke-6. Nah kan, ini menjadi jaminan kita saat bunyi sangkakala Allah dibunyikan, saat ada suara sorak dari Tuhan Yesus Kristus dan bunyi suara dari Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus yang bisa mendengar dan mengalami pengangkatan. Bagaimana orang-orang yang gak percaya akan Roh Kudus? Kalau orang tersebut tulus hati, tetap berpegang pada firman Tuhan yang benar, terus ya hidup dalam kekudusan, walaupun mungkin kekuatan sendiri berat, saudaraku. Suatu saat orang-orang yang rindu ini, Roh Kudus itu akan memenuhi hidupnya. Ini sekarang, saudaraku, Katolik sudah ada Katolik karismatik, saudaraku. Semua sinode, semua denominasi gereja itu akan dilanda oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus ini dicurahkan dengan limpah dalam dunia ini. Orang-orang yang tulus hati seperti ini, saudaraku, di dalam Kisah Rasul 12 bicara tentang Kornelius, saudaraku. Kisah Rasul berapa Kornelius? Kisah Rasul berapa, saudaraku? Saya lupa, saudaraku. Kornelius itu dia tuh tulus hati. Roh Kudus memenuhi, saudaraku. Memenuhi dirinya, saudaraku. Ya, saya lupa Kornelius itu di mana ayatnya. Kisah Rasul pokoknya. Kisah Rasul 10, saudaraku. Ini Kisah Rasul 10 ini Kornelius dia tulus hati. Dia akhirnya mengenal Yesus. Ini orang-orang yang tulus. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya. Jadi kita nggak perlu berdebat soal Roh Kudus. Itu bahasa setan, hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Lebih baik sudahlah. Kalau kamu nggak percaya bahasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus, ya sudah, jangan diejek. Ini jadi dosa sendiri. Kita sesama saudara seiman. Nah, jelas karunia Roh Kudus, 9 karunia roh, karunia bahasa lidah dan terjemahan tambahan, itu Roh Kudus ada. Orang-orang yang bisa penuh dan dipimpin Roh Kudus akan ikut pengangkatan. Pengharapan akan hidup kekal ini menjadi begitu kuat bagaikan sauh yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Karena ada pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudusnya akan mengubah hidup kita menjadi tubuh kemuliaan, glorious body. Filipi 3:21 dalam King James bahasa Inggris katakan glorious body, mengubahkan tubuh kita yang fana menjadi tubuh kemuliaannya. Ini pengharapan yang kuat. Bahkan sauh yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, aku pasti akan mengalami pengangkatan. Kalau aku mungkin meninggal pun aku pasti juga masuk surga. Ini pengharapan yang kuat. Orang-orang yang dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus itu akan begitu militan mengikut Tuhan. Kasihnya kepada Allah begitu besar akibat dari pekerjaan Roh Kudus, Roma 5 ayat yang ke-5. Sehingga begitu taat akan firman Tuhan. Firman Tuhan begitu ringan, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3. Enak dan senang untuk ditaati. Tidak jarang kita mendengar orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa begitu berani berkorban sampai mati karena tetap mengikrarkan kesetiaan kepada Tuhan. Hal itu nggak mungkin bisa dengan kekuatan sendiri. Orang-orang di Cina yang
dalam pedalaman yang dulu zaman komunis disiksa sampai mati orang-orang beriman, mengapa bisa begitu kuat? Karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Pribadi Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan orang percaya. Mereka bisa kumpul tiba-tiba, kumpul jadi satu tempat. Duh, padahal nggak ada komando. Kenapa? Karena ada suara yang mengatakan itu berkumpul. Itu pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-7 ini, kesimpulannya kita melihat ada 4 tingkatan rohani seseorang dan pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama adalah orang berdosa. Ini tingkatan 0 ya, atau minus bolehlah. Di dalam Efesus 2 ayat 1, orang berdosa, rohaninya mati akibat dari dosa-dosanya. Inilah tingkatan dalam kemah suci, itu tingkatan luar halaman. Walaupun demikian, Roh Kudus tetap bekerja menjamah hati seseorang agar mau percaya Tuhan Yesus. Di sini pekerjaan Roh Kudus tetap ada dalam bentuk mengetuk pintu hati seseorang agar bertobat, walaupun keputusan tetap dari diri orang tersebut. Lukas 12 ayat yang ke-57, tidakkah engkau bisa mengambil keputusan dari dirimu sendiri yang benar? Karena Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Jadi Roh Kudus tetap mengetuk, menjamah. Karena Tuhan dalam setiap hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa. Ini di dalam ada ayatnya, mengulurkan tangan kepada bangsa yang taat, yang tidak taat dan berontak. Itu di dalam ini saya lupa saudaraku. Jadi oke lah, saya lupa. Jadi Tuhan itu sudah mengulurkan tangan, aktif terus untuk menyelamatkan gitu loh. Nah, di dalam orang berdosa tetap pekerjaan Roh Kudus ada, tapi untuk mengetuk pintu hati. Kedua, orang benar itu Titus 3 ayat yang ke-7a, Roma 5 ayat yang ke-9. Ini istilah Alkitab, orang benar. Jika percaya Tuhan Yesus, maka dibenarkan menjadi orang benar. Dulu orang berdosa, orang salah, jadi orang benar. Dahulu berdosa, sekarang jadi orang benar. Tingkatannya dalam kemah suci ini adalah tingkatan halaman. Dalam tingkatan halaman ini seseorang masih jatuh bangun dalam dosa. Hal ini sesuai dalam kemah suci yang ramai. Tadi saya sudah katakan, orang-orang mengaku dosa, memotong domba sebagai tanda pertobatan. Di sini Roh Kudus juga bekerja, tetapi bekerja cara wasiat lama, yaitu hinggap dan pergi. Karena apa? Masih jatuh bangun dalam dosa. Roh Kudus bekerja dengan terbatas, seperti cara wasiat lama. Jika ada sesuatu baru bekerja. Misalnya jika berbuat dosa, Roh Kudus bekerja. Ada perasaan hati yang tidak enak gitu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus pasti mengingatkan. Roh Kudus bekerja terus mengingatkan. Tapi karena dengan kekuatan sendiri, akhirnya jatuh bangun dalam dosa. Ada perasaan tidak enak. Oh, boleh tidak ya bujuk aja lah. Karena kekuatan sendiri, gak kuat, jatuh dalam dosa. Roh Kudus ingatkan, bertobat. Nah itu. Tapi Roh Kudus caranya wasiat lama, hinggap pergi gitu. Di dalam tingkatan yang ketiga, orang suci, 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Pada tingkatan ini, seseorang yang masuk dalam kemah suci melalui pintu kemah, maka orang tersebut menjadi orang suci. Dan ini perbedaannya sangat mencolok, saudaraku. Di mana di dalam kemah suci sudah tidak ada lagi memotong domba untuk korban dosa, melainkan selalu bertekun dalam 3 alat kemah suci. Meja roti pertunjukan lambang firman Tuhan, mesbah dupa lambang doa dan pelita menjadi saksi dan berkat bagi orang lain gitu. Nah ini Roh Kudus, orang-orang suci ini diisikan dengan sifat-sifat ilahi. Roh Kudus tinggal di dalam orang suci. Nah,
Untuk kelahiran baru juga akan dijelaskan dalam kitab 1 Yohanes. Nah, setelah pelajaran Titus, kita akan belajar kitab 1 Yohanes, The Secret of 1 Yohanes. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kelahiran baru. Itu ada istilah kita tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Tandanya apa? Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Ini saudaraku. Nah, ini adalah pertumbuhan ideal atau daerah ideal untuk pertumbuhan rohani. Karena tidak jatuh bangun dalam dosa. Jarang sekali berbuat dosa. Bahkan tidak mau berbuat dosa. Syaratnya itu masuk melalui pintu kemah. Masuk kemah suci melalui pintu kemah, yaitu mau dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dan bekerja penuh dalam hidup orang percaya. Tapi kalau ditentang, dilawan, itu kita juga sudah belajar dalam The Secret of Judas, bagaimana orang-orang yang ada 4 ya, menduga citakan roh, melawan Roh Kudus, menentang Roh Kudus, melawan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Nah, itu orang tersebut Roh Kudus bisa pergi. Kalau pergi ya, kalau mau minta lagi kepenuhan Roh Kudus lagi, waduh, setengah mati, saudara. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, jaga baik-baik, jangan diduga citakan, penuh dan taatlah dipimpin oleh Roh Kudus. Saya catat di sini ada 21 faedah bahasa roh. Faedah bahasa roh, faedah dari Roh Kudus. Yang pertama, doa tanpa henti. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita bisa doa tanpa henti, sambil kerja, sambil berbahasa lidah dalam hati. Tidak perlu diucapkan, nanti didengar orang, oh ini bahasa apa, malah aneh saudaraku. Jadi sambil kerja, sambil masak, sambil entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita berjaga-jaga dengan Dia. Itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10-11. Itu. Kedua, doa langsung ke tahta Allah, Roma 8 ayat yang ke-26. Roh Kudus itu akan, saat kita ada kesedihan, kita berbahasa lidah, Roh Kudus itu tahu isi hati kita dan disampaikan, ini loh anak kita, ini anakmu Tuhan, ini ada masalah ini. Langsung doa ke tahta Allah. Ada konferensi tingkat ilahi. Saat kita berbahasa lidah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus berkonferensi, dan memberikan jalan keluar untuk hidup kita. Ini loh, kamu bekerjalah dengan tindakan ini, dan kita, iya Tuhan, kerja dan kemenangan. Ketiga, berdoa syafaat untuk kita. Selain itu, Tuhan Yesus juga berdoa syafaat. Itu dalam Roma 8:27. Kalau Tuhan Yesus berdoa syafaat dalam Ibrani 7:25. Roh Kudus berdoa syafaat terus. Keempat, muncul 9 karunia roh dengan limpah. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Ada karunia marifat, kita bisa tahu isi hatinya orang. Ada karunia membedakan roh. Ada karunia hikmat. Karunia hikmat itu kita bisa berkemenangan. Kita tahu apa yang baik dan yang benar menurut pemandangan Allah. Dan mujizat, kita bisa membuat mujizat, sakit sembuh juga bisa, karena macam-macam, termasuk mengartikan bahasa roh. Ada orang berbahasa lidah dalam satu perkumpulan doa, tiba-tiba ada satu orang yang mengartikan, dan orang yang berbahasa lidah yang mengartikan harus diam. Orang yang mengartikan ngomong gitu. Nah, itu saudara, muncul juga 9 buah roh, Galatia 5:22-23. Apa 9 buah roh itu? Itu adalah kemampuan ekstra dari Roh Kudus. Tiba-tiba orang tersebut dapat buah roh sabar, tiba-tiba bisa sabar gitu. Dan jika itu berlangsung terus-menerus, buah roh ini bisa menjadi sifat roh dalam hidup kita, karakter roh. Itu awalnya kita memang gak bisa sabar. Aku tuh orangnya ngamuan loh, tapi saat dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba kita bisa mudah untuk sabar, dan kita lakukan terus-menerus. Akhirnya kulino dalam bahasa Jawa itu, kulino atau kebiasaan, akhirnya punya sifat sabar dalam hidup kita. Itu buah roh, saudaraku. Buah roh itu seperti imbus gitu ya, atau booster, langsung mengangkat orang, langsung naik seret, seperti orang naik lift dari lantai 1 ke lantai 3 seret. Selanjutnya di lantai 3 naik jalan kaki bersama dengan Roh Kudus ke lantai 4, 5, sehingga menjadi kebiasaan, saudaraku. Itu
6. Lebih peka dengar suara roh. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita peka, Roh Kudus akan bicara baik secara audible maupun dalam perasaan hati. Roma 9 ayat 1. Tapi lebih banyak dalam perasaan hati. Tiba-tiba hati gak enak, hati penuh damai sejahtera. Nah itu Roh Kudus. Nah untuk tentang perasaan hati kita akan belajar secara lebih detail dalam Secret of 1 Yohanes. Terus yang 7, berpawai kemenangan loh. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sehingga kita gak perlu takut saudaraku dengan macam-macam hal, dengan santet, dengan apapun, gendam dan lain sebagainya. Yang 8, pembaruan pikiran, pembaruan pengetahuan, pembaruan karakter. Sudah saya jelaskan. 9, tanda 3 pribadi Allah tinggal dalam kita. 1 Yohanes 3:24, Yohanes 14 ayat 23, Efesus 2 ayat yang ke-22. Yang ke-10, roh penghibur. Yohanes 16 ayat 7. Roh Kudus yang menghibur kita. Kalau kita ada Roh Kudus di tengah-tengah pandemi corona ini, kita bisa tetap bersuka cita, enggak bersungut-sungut, saudaraku, ya. Terus 11, membuktikan tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yang ke-12, memimpin kepada seluruh kebenaran. Kita bisa lolos dari kemungkinan berdosa. Yohanes 16 ayat 13. Ayat yang ke-13, tahu isi hatinya Allah. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Kita bisa tahu isi hatinya Tuhan. Kita bisa baca firman itu, tahu segala seluk-beluknya, saudara. Kita dari Roh Kudus mengatakan hal-hal yang akan datang. Kita bisa, Roh Kudus yang mengatakan hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa bernubuat dan lain sebagainya, saudaraku. Ayat yang ke-15, poin 15, mendorong memuliakan nama Tuhan. Yohanes 16 ayat 14. Roh Kudus akan membuat kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan lebih ringan. Ada orang-orang yang mendapat pujian terus tiba-tiba jatuh, ya itu karena aku, itu sombong. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita mudah, ya ini dari Tuhan, puji Tuhan, berani, saudaraku. 16, mendapat bagian sifat-sifat ilahi. Yohanes 16 ayat 15, 2 Timotius 1 ayat 14. Ayat 17, punya kekuatan kasih dan ketertiban dan penguasaan diri dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ayat ke-18, pengajar firman Tuhan. Nah, Yohanes 14:26. Kita belajar firman Tuhan tuh bisa lebih dalam. Itu karena Roh Kudus, saudaraku. Yang ke-19, penuh damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Hidup kita penuh damai sejahtera Allah. Ke-20, meterai Allah untuk penebusan tubuh. Ingat, saya sudah jelaskan tadi ya. 21, memberi kesatuan roh. Efesus 4 ayat 3, 2 Korintus 11 ayat 4. Ini ada kesatuan roh dari orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Waduh, bisa bersekutu, bisa menjadi satu roh, bisa sama-sama menyembah Tuhan, berdoa dan Tuhan. Wah, itu indah, saudara. Itu ada kesatuan roh, ada damai sejahtera dan roh itu menyatu. Di seluruh dunia nanti akan terbentuk gereja global di mana seluruh dunia ada kesatuan roh, kesatuan firman, kesatuan pengajaran. Semua itu karena Roh Kudus yang akan menyatukan. Saat ini banyak sinodo, banyak denominasi, banyak pengajaran-pengajaran, tapi nanti saudaraku di 3,5 tahun pertama, minggu ke-70 Daniel, Roh Kudus akan menyatukan dan terbentuk gereja tubuh Kristus global. Yang ke-22 itu dan lain-lain, dan banyak lagi faedah-faedah Roh Kudus yang bisa saudara tambahkan saat saudara baca Alkitab, ya. Itu adalah orang suci. Terakhir, saudaraku, orang sempurna. Dalam Matius 5 ayat yang ke-48, itu Wahyu 14 ayat 1. Suatu saat jika terus bertumbuh, kita akan melewati tirai itu dan masuk dalam ruangan suci, masuk ruangan maha suci. Tirai penghubung ini melambangkan baptisan api, yaitu ujian akhir, di mana saat kita menang, maka kita mengalami tebus tubuh dan memakai tubuh kemuliaan yang tidak pernah bisa berbuat dosa lagi. Di sini seseorang bisa menjadi sempurna, sebanyak 144.000 orang sempurna, dan tingkatan-tingkatan di bawahnya orang-orang mengalami pengangkatan. Kita tinggal bersama-sama 3 pribadi Allah di sorga yang kekal selama-lamanya. Ini orang sempurna, saudara. Nah, kesimpulannya apa di dalam ayat yang ke-4 sampai yang ke-7?
Pekerjaan Roh Kudus itu sudah ada dari sejak kekal sebelum manusia diciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, Kejadian 1 ayat 26, itu menggunakan kata kita, Roh Allah melayang-layang. Itu pekerjaan Roh Kudus sudah ada. Kemudian Roh Kudus terus bekerja dalam hidup orang percaya. Wasiat lama, Roh Kudus hinggap dan pergi. Dalam Daud hinggap dan pergi. Dalam nabi-nabi hinggap dan pergi. Walaupun dalam wasiat lama, itu ya, dalam Bilangan 11 ayat yang ke-17, Bilangan 11 25 26. Nah, sampai pada kehidupan orang wasiat baru, orang berdosa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus itu melalui jamahan Roh Kudus. Itu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Nah, pada zaman wasiat baru, jika seseorang dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, maka itu istimewa. Karena apa? Roh Kudus tinggal dalam hidup kita tanpa pergi. Kecuali kita padamkan, kita lawan, kita melawan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bisa pergi. Nah, ini saudaraku ya, sedikit dari tentang kelahiran baru dalam Titus 4 ayat yang ke-7. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.